Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dalam ibadah minggu sesudah Pentakosta yang kelima. Marilah kita sama-sama menyanyikan pujian lewat jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Panggilan beribadah. Marilah pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku.
Ya Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu di rumah kami masing-masing mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami malu sehingga kami tidak berani menengadahkan muka kami kepadamu. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu. Perbuatan kami jahat, kesalahan kami besar, sedangkan Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Maha Besar. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin kami tahan berdiri di hadapan-Mu. Kami menolak untuk patuh, kami mendurhaka dan memberontak terhadap Engkau. Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan kami. Sekarang ya Allah, Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Mu, dengarkanlah pengakuan kami dan kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai 17. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita akan masuk dalam persembahan yang pertama. Sebelum kita memberi persembahan, marilah kita sama-sama menyanyikan pujian lewat gedung jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita mengawalnya dengan doa. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk ada di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan pelajari pada hari ini. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, pakai firman ini untuk membentuk dan mengajar kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal 4. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Dengan perikop, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jawab bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Jemaat Gemilu Sebaok yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema menghadapi badai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab hari ini menceritakan peristiwa tentang Yesus meredakan angin ribut. Pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dan meninggalkan orang banyak di situ. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Taufan yang demikian dahsyat membuat murid-murid menjadi panik, lalu membangunkan Yesus yang sedang tertidur sambil mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Namun setelah itu ada perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang perlu kita perhatikan, yaitu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu dalam ayat yang ke-41, apa respon murid-murid Yesus? Apakah mereka menjadi tenang ketika angin sudah reda? Ternyata tidak, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 41, mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat Gemilu Sebaok yang dikasihi Tuhan,
Dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai 41. Apa kebenaran yang ingin ayat ini ungkapkan kepada kita? Hari ini ada 4 kebenaran yang saya tulis bawahi. Yaitu yang pertama, latar belakang murid-murid Yesus. Seperti yang kita ketahui bersama, latar belakang murid Yesus adalah profesi nelayan. Jadi sebagai nelayan, mereka bukanlah orang yang tidak terbiasa dengan badai dan angin ketika berada di tengah laut atau danau. Namun dalam bacaan hari ini kita melihat bagaimana paniknya para nelayan ini menghadapi angin. Kita bisa bayangkan seberapa dahsyat taufan itu sampai-sampai membuat para nelayan ini panik dan khawatir. Sehingga jemaat Tuhan, kebenaran pertama yang dapat kita lihat dari bagian Alkitab ini adalah ketakutan dan kekhawatiran para murid terhadap badai yang tidak biasa. Kebenaran yang kedua, mari kita lihat apa perkataan murid-murid ini ketika mereka membangunkan Yesus yang masih tertidur. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Dari pertanyaan mereka pasti mereka sangat kesal dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka sangat panik dan khawatir, Tuhan Yesus malah asik tidur di saat keadaan sangat genting. Kemudian kebenaran yang selanjutnya di ayat 39, Yesus menghardik angin, lalu seketika danau menjadi tenang. Kebenaran yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah Yesus berkuasa atas segala hal, bukan hanya hal yang berada di bumi, namun mengenai kerajaan sorga. Sedangkan kebenaran yang keempat terdapat pada ayat ke-41, ketika angin dan danau menjadi tenang, murid-murid itu tidak seketika pun menjadi lega. Akan tetapi, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat Tuhan, dari ungkapan siapa gerangan orang ini mengimplikasikan keheranan dan kebingungan daripada murid tentang kemahakuasaan Allah yang baru saja mereka saksikan. Padahal jika kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ada begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya. Tapi pada kenyataannya mereka tidak benar-benar mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dari 4 kebenaran ini, apa saja hal-hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Jemaat Gereja Zebaot yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang menjadi perenungan kita ketika kita mengetahui kebenaran dari Markus 5 ayat 35 sampai 41. Hal yang pertama adalah badai akan selalu ada. Badai akan selalu ada sewaktu kita memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan kita ini. Di tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat, setiap kita punya kemungkinan besar bertemu dengan beragam macam tipe badai. Misalnya, anak-anak yang mau lanjut sekolah atau kuliah yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit penyakit, itu juga bisa menjadi badai dalam kehidupan kita masing-masing. Badai hidup adalah segala sesuatu yang membuat kita bergumul. Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat 39, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus ingin kita tenang dalam menghadapi badai. Tentu saja hal ini mudah untuk dikatakan, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Tenang di tengah badai bukan berarti kita melarikan diri dari kenyataan itu, melainkan kita siap menghadapi kenyataan bahwa betul ada kesulitan-kesulitan di sana sini, tetapi kita tidak kehilangan pengharapan akan kuasa Tuhan atas masalah kita. Jadi hal yang pertama adalah badai akan selalu ada, tetapi kita jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Hal kedua yang dapat kita renungkan adalah saat berada di tengah badai adalah saat terbaik bagi kita untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan.
Justru dalam kesulitan kita memperoleh kesempatan untuk melihat dahsyatnya kuasa Tuhan. Seperti dalam bacaan di hari ini, melalui amukan badai itu, murid-murid Yesus memiliki kesempatan untuk melihat dan menyaksikan keajaiban kuasa Allah. Tetapi jemaat Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita setiap hari, justru di tengah masalah kita tidak dapat merasakan kuasa Tuhan karena kita diliputi oleh kepanikan dan kekhawatiran. Sehingga ketika kita panik, ketika kita khawatir, kita sibuk sendiri melakukan berbagai macam hal, berbagai macam usaha untuk mencari jalan keluar. Namun bukannya masalah selesai, tetapi kita malah makin stres. Untuk dapat merasakan kuasa Tuhan, dibutuhkan ketenangan dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Jadi saya ulangi kembali, bagian yang kedua yang dapat kita lakukan bersama adalah saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah ketika badai hadir dalam hidup kita. Kemudian hal ketiga yang dapat kita renungkan, yang pertama, badai selalu ada. Yang kedua, saat terbaik untuk merasakan kuasa Tuhan adalah ketika ada badai. Dan yang ketiga adalah badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, seperti pelangi sehabis hujan. Di balik setiap masalah ada hal indah yang sedang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita setelah badai berlalu? Tentu saja kita hendaknya menjadi semakin kuat dalam menghadapi badai-badai selanjutnya. Bukan mengulang hal-hal yang sama, yaitu panik, khawatir, dan lupa akan bagaimana pertolongan Tuhan pada waktu kita menghadapi badai-badai sebelumnya. Sikap hati kita hendaknya seperti seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali tahu kapan waktunya badai akan muncul. Jauh sebelum badai itu datang, seekor Raja Wali akan mempersiapkan dirinya dengan terbang sampai pada ketinggian tertentu dan siap menunggu badai itu datang. Ketika badai itu datang, Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya itu justru akan mengangkat dia melayang tinggi sehingga dia terbang jauh di atas dan melampaui badai itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu badai mengamuk, Raja Wali justru memanfaatkan badai dahsyat itu untuk mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yang membuat dia bisa melewati badai sedahsyat apapun. Oleh karena itu, ketika kita berada di tengah badai hidup, bersama dengan Tuhan kita bisa melewati badai itu. Bersama Tuhan kita mampu menapaki tingkat kehidupan yang baru, yang jauh lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, dan jauh lebih kenal lagi tentang karya, kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kiranya kebenaran firman di hari ini dapat menguatkan kita menghadapi badai apapun dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang.
tempatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah angurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau saat ini. Walaupun kami harus melaksanakan ibadah ini di rumah kami masing-masing, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini. Berikan kami hati yang percaya penuh kepadamu, bahkan di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk usaha, pekerjaan, dan pendidikan jemaat Kedua Sebaot. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan pendidikan jemaat-Mu, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga membawa pergumulan akan jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan. Mari Tuhan memberkati Bapak Jusen Purba, Bapak Parunian Simanjuntak, Ibu Mary Utahuruk, Bapak Hengki Tua, Bapak Wasna Suyatna, dan Penatua Yohanes Andri. Jamahlah setiap bagian tubuh yang menyebabkan sakit di dalam tubuh mereka, biar di dalam nama Yesus mereka boleh beroleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami juga memohon pemeliharaan dan berkat Tuhan atas jemaat lanjut usia, Ibu Afang, Ibu Syarni Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Tor dan Ibu Silvia Rosso, Bapak Joni Moniu dan Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna dan Ibu Mary Suyatna,
Ibu Mary Hutauru, Ibu Pendeta Yulin Wangke, Bapak Oscar Tunggul dan Diaken Octavina Ramli, Bapak Korbian Simajuntak, dan Ibu Tu Suenio. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, serta memberikan sukacita dan damai sejahtera selalu dalam masa tua mereka. Bapak, kami juga bersyukur untuk jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini, Saudara Jessica Putak dan Roni. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan panjang umur, serta sukacita dan dalam ketambahan usia mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk program pelayanan jemaat Gereja Sebaot. Mari Tuhan turut campur tangan dalam setiap pelayanan kami. Karuniakan para majelis dan pendeta kesatuan hati dalam melayani Engkau, semangat dalam menjalankan program pelayanan, serta motivasi pelayanan yang murni, yaitu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga teringat akan pemeliharaan dan pembangunan gedung ibadah kami. Ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk biaya renovasi. Mari Tuhan cukupkan menurut waktu dan kehendak-Mu. Buka jalan untuk para donatur yang memiliki kerinduan untuk dengan tulus hati membantu pembangunan gedung ibadah kami. Bapa di sorga, kami membawa di dalam doa kami akan saudara Domindo serta gereja-gereja dan pekabaran Injil dimanapun mereka berada. Mari Tuhan topang dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka boleh menjadi terang yang menampakkan Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan cukupi setiap biaya operasional yang dibutuhkan sehingga dapat menopang pelayanan mereka. Bapa kami dalam surga, kami membawa pergumulan akan bangsa dan negara kami, terlebih di tengah meningkatnya angka penderita COVID, bahkan jauh lebih besar dari gelombang sebelumnya. Mari Tuhan karuniakan belas kasihan-Mu, karuniakan setiap masyarakat Indonesia kepatuhan pada protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, serta memberkati setiap usaha pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit ini. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang lapar, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai takutan kepada orang-orang lain juga. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian bersama Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.